Bab 891. Aku tidak senang melihatmu. Blar. Seseorang langsung terlempar keluar. Itu Peter Yu. Pukulan dan pukulan. Pada saat ini, semua orang yang hadir tidak hanya terkejut, tetapi sangat terkejut. Harus diketahui bahwa Peter Yu merupakan peringkat ketiga alam bangsawan. Seorang pendekar hitam dari peringkat ketiga alam bangsawan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sebenarnya seberapa kuat Ye Yang? Setelah Peter Yu jatuh ke tanah, dia benar-benar terpana, sebab dia tidak melihat warrior yang bergerak tapi dia tiba-tiba terlempar. Setelah beberapa saat dia ingin bangun, warrior yang muncul di depannya langsung menjambak rambutnya dan berkata, "Sepertinya kamu benar-benar tidak membutuhkan didikan." Setelah suara itu jatuh, warrior yang mengangkat Peter Yu dan menghantamkannya ke tanah. Brak! Pukulan itu terasa seperti ratusan kali. Pada awalnya, Peter Yu masih berteriak, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengeluarkan suara lagi. Dalam waktu singkat, tubuh Peter Yu benar-benar berubah menjadi genangan daging. Sedangkan kepalanya masih berada di tangan warrior yang. Warrior yang dengan santai melemparkannya dan kepala Peter Yu terbang keluar. Warrior yang melirik ketiga Fionacia dan berkata, "Apakah kalian melihatnya? Jika tidak tahu bagaimana cara untuk tetap rendah hati, maka akan seperti ini." Kemudian ketiga Fionacia bergidik, dan mereka bertiga benar-benar ketakutan kali ini. Yang kamu katakan sangat benar. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba datang dari kejauhan. Pria itu mengenakan jubah hitam, ada bekas luka yang sedikit mengerikan, sepanjang sekitar 10 cm di lehernya. Pada saat ini, pria itu menatap lekat warrior yang dengan niat membunuh yang sungguh menakjubkan. Selain pria berjubah hitam, ada juga pria berjubah hijau yang membawa kotak pedang di punggungnya, auranya begitu dingin. Kakak sepupu. Ketika Fionacia melihat orang ini, terdengar suara tangisan mereka, "Huhu!" Dia langsung melemparkan tubuhnya ke pelukan pria berjubah hitam itu, memeluk pria berjubah hitam dengan itu erat dan menangis, air mata itu bahkan lebih menakutkan dari meluapnya sungai kuning. Mendengar itu, wajah Jen dan yang lainnya berubah drastis. Mereka semua memandang pria berjubah hitam itu dengan ngeri. Mereka tidak menyangka bahwa pria berjubah hitam itu adalah Aaron Feng yang legendaris. Meskipun Aaron Feng tidak setenar 5 jenius Kingsu, tapi dalam ratusan ribu mil di kawasan kota Yunhai dia sangatlah terkenal. Dan juga meskipun dia hanyalah alam bangsawan tapi dia telah bertarung melawan master-master setengah suci. Kekuatan Jen yang lainnya memang juga bagus, tetapi jika dibandingkan dengan kekuatan setengah suci maka perbedaannya masih sangat besar. Oleh karena itu, di mata mereka, Aaron Feng ini perlu dihormati. Juga karena itu, mereka tidak berani duduk diam dan membantu Fionacia dan yang lainnya. Sekarang, melihat Aaron Feng sendiri, juga tidak bisa dibilang tidak takut. Tapi meskipun takut, Jen dan yang lainnya tidak pergi, tetapi mendekati warrior yang, seolah-olah ingin membuat perhitungan dengan warrior yang. Pria berjubah hitam itu perlahan membelai punggung Fionacia dengan tangannya, menghiburnya, "Jangan takut, kakak di sini, tidak ada yang bisa menggertakmu." Fionacia menangis dan menunjuk ke arah warrior yang, tetapi ketika dia melihat mata warrior yang, dia dengan cepat menarik tangannya, dan kemudian dia tidak berani mengatakan apa-apa, dia terus menangis. Seberapa banyak diganggu hingga bisa seperti ini? Wajah pria berjubah hitam itu menjadi lebih suram. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat warrior yang, dan berkata, "Sepupuku tumbuh hingga sekarang, tidak pernah sekalipun kau mengatakan hal-hal yang berat, tapi kamu berani mengganggunya. Haha, katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati?" Warrior yang memandang Fionacia itu dan berkata,
katakan, apakah aku menggertakmu? Terlihat jelas pengaruh warrior yang masih ada di sana. Fiona Xia melirik warrior yang, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Warrior yang merentangkan tangannya dan berkata, sebenarnya, aku memukulnya, itu benar-benar untuk kebaikannya. Memukul demi kebaikan. Aaron balas tersenyum dalam kemarahan, dan berkata, oke, sangat bagus, pada akhirnya aku melihat apa itu arogan. Dengan itu, dia dengan lembut mendorong Fiona Xia pergi, lalu berjalan menuju warrior yang dan berkata, sekarang, aku juga ingin melakukan sesuatu demi kebaikanmu. Aaron Feng berkata bahwa dia akan melakukannya, dan pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kejauhan, orang gila, siapa yang telah menyinggungmu? Sampai sangat marah. Suara itu jatuh, dan seorang wanita muncul di lapangan. Wanita itu mengenakan gaun hitam, memegang payung hitam, dengan senyum mencibir di wajahnya. Ternyata kamu, Cindy Mo. Aaron Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Wanita berpakaian hitam bernama Cindy Mo tersenyum, matanya terhenti pada Fiona Xia, dan berkata, ini benar-benar menarik, seseorang berani memukul sepupu kesayanganmu. Kemudian, dia berbalik untuk melihat warrior yang, berkat, apakah kamu yang memukulnya? Warrior yang mengangguk dan menatap Cindy Mo, bisa dikatakan bahwa wanita ini dan Aaron Feng termasuk lumayan. Keduanya adalah peringkat ketiga alam bangsawan, tetapi untuk kekuatan keduanya sudah melampaui beberapa alam kaisar. Seringai muncul di sudut mulut Cindy Mo, aku paling benci pria memukuli wanita. Apapun alasannya, sialan. Setelah kata-kata itu jatuh, payung di tangannya seketika berputar, dan kemudian lusinan lampu perak meledak ke arah warrior yang. Warrior yang melambaikan tangan kanannya, dan semua cahaya perak runtuh dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, mata Cindy Mo dan Aaron Feng tiba-tiba sedikit menyipit. Kakak Feng, Nona Mo, sepertinya kamu telah bertemu seorang master. Pada saat ini, pria berbaju biru yang membawa kotak pedang tiba-tiba berkata, aku tidak ingin campur tangan, tetapi aku setuju dengan kata-kata Nona Cindy Mo. Untuk alasan apapun, tidak benar memukul seorang wanita. Saat dia berkata, dia tiba-tiba menunjuk ke arah warrior yang, cahaya pedang melesat dari kotak pedang di belakangnya, dan menebas langsung ke warrior yang, kecepatannya seperti kilat. Jiwa pedang. Melihat adegan ini, Cindy Mo dan Aaron Feng memasang ekspresi serius di mata mereka. Lalu di hadapan semua orang, warrior yang menjulurkan dua jarinya, lalu dengan lembut dia mencapit dan hanya dengan itu dia langsung menangkap jiwa pedang hitam itu. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, jiwa pedang tidak cukup padat, dan kecepatannya tidak cukup cepat. Harus berlatih lagi. Setiap orang. Kali ini, mata Cindy Mo tidak hanya serius, tetapi sangat serius. Terutama pria berbaju hijau. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan pedang hitam itu berubah menjadi cahaya pedang dan terbang terbalik ke arah pria berbaju hijau. Dan pria berbaju hijau itu langsung mengalirkan energi hitam ke tangan kanannya, dan kemudian, dengan gerakan dengan tangan kanannya, dia meraih gagang pedang. Weng! Pedang hitam gemetar hebat dan tangan kanannya mengalami keretakan. Dan pria berbaju biru dikejutkan oleh kekuatan dahsyat ini, termundur dengan keras. Kamu. Setelah pria berbaju hijau itu berhenti, dia menatap warrior yang dengan ngeri. Pada saat ini, hatinya merasa terpuruk. Dia bahkan hampir tidak bisa menerima pukulan lawan. Siapa kamu? Aaron Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Tebak. Warrior yang tersenyum. Tidak perlu ditebak, kamu bukan orang yang berpartisipasi dalam penilaian kali ini. Pada saat ini, ketika sebuah suara terdengar di lapangan,
seorang lelaki tua muncul di lapangan. Tetua. Melihat orang ini, semua orang di lapangan buru-buru memberi hormat kepada orang tua itu, bahkan Aaron Feng dan ketiga yang lainnya juga begitu. Meskipun tetua Feng hanya sesepuh dari akademi asing, kekuatan sebenarnya di akademi asing masih sangat besar. Apa mereka berani untuk menyinggungnya? Siapa kamu? Warrior yang melirik lelaki tua itu dan bertanya. Orang tua itu mencibir dan berkata, sungguh menggelikan, bahkan aku seorang tetua akademi asing tidak dikenali. Kamu juga begitu berani hingga berani memasuki akademi Yunhai kami. Dengan kemampuanmu, kamu sama sekali tidak bisa masuk. Ya, katakan sejujurnya, apakah kamu memiliki kaki tangan? Warrior yang menoleh ke arah Jen, dan berkata, di akademi asing lebih hebat tetua itu atau guru? Jen melirik warrior yang dan ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, guru yang bertanggung jawab atas seluruh akademi asing, dan kedudukannya di atas tetua. Kamu, apakah kamu mengenal guru akademi asing kami? Ternyata guru berada di atas tetua. Warrior yang mengangguk, lalu berkata, sebenarnya, dia adalah siswa yang datang untuk menerima penilaian kali ini. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan, sebelumnya bukan, tapi sekarang begitu. Mendengar ini, tetua Si mengubah wajahnya dan berkata, ini tidak sesuai dengan aturan. Namun, tidak ada jawaban dari suara itu. Tetua Si terlihat lebih malu. Warrior yang melirik, dan kemudian tersenyum, oke, aku menerima penilaian. Ye yang tahu bahwa orang yang berbicara sudah mengetahui identitasnya. Alasan mengapa pihak lain melakukan ini seharusnya karena tidak ingin dirinya memukul orang di akademi Yunhai lagi. Ternyata kamu memiliki orang dalam di akademi. Tetua Si memandang warrior yang dan berkata dengan muram. Okelah. Warrior yang tersenyum. Tetua Si memandang warrior yang dengan wajah cemberut, dan berkata, aku beritahu, jangan berpikir kamu bisa sombong karena memiliki orang dalam di akademi. Akademi asing ini milikku Davis Si. Tidak perlu dikatakan apakah kamu bisa lulus ujian ini, bahkan jika kamu bisa lulus penilaian, aku bisa mempermainkanmu sampai mati. Mengenai orang dalam, apakah kamu pikir aku tidak memilikinya? Senyum warrior yang perlahan berkurang, dan berkata, apakah harus seperti ini? Dia tahu bahwa alasan pria di hadapannya ini melakukan ini adalah karena orang misterius yang berbicara itu mengabaikannya. Oleh karena itu, pria di hadapannya ini melemparkan kemarahannya padanya. Hal ini tidak. Seringai muncul di sudut mulut Davis Si, dan berkata, tapi aku hanya tidak senang melihatmu. Ye Yang, kan? Tunggu saja. Sepertinya kita tidak perlu mengambil tindakan. Aaron Feng mencibir, dan kemudian berbalik dengan Cindy Mo dan yang lainnya dan menghilang di kejauhan. Kamu celaka. Jen tiba-tiba berkata kepada warrior yang. Kenapa? Warrior yang bingung. Jen berkata, sekarang guru tidak ada di akademi asing dan semua ini sekarang berada di genggaman tetua dan sekarang kamu menyinggung dia, bukankah kamu celaka? Dan juga, Akademi Yunhai telah berhubungan pegunungan Sirius selama bertahun-tahun. Tentu saja tetua mengenal Komandan Iblis di pegunungan Sirius. Dan untuk berurusan denganmu, pada dasarnya dia tidak membutuhkanmu untuk memasuki Akademi Yunhai. Selama dia memberitahu Komandan Iblis di sini, kamu pasti selesai. Ong. Begitu Jen selesai, raungan terdengar di kejauhan, dan kemudian Iblis Serigala tingkat Kaisar dengan lebih dari 40 Iblis Serigala peringkat senior berlari dari kejauhan. Target mereka adalah warrior yang dan yang lainnya. Bersambung.